Namanya Senja. Orang tuanya memberi nama itu karena katanya nggak ada yang bisa benar-benar memeci langit di ujung hari. Umurnya hampir 30, orang-orang bilang dia tenang, bijak, tahu arah hidup. Tapi hanya dia yang tahu kalau hampir setiap malam ada bagian dari dirinya yang ingin hilang. Senja tinggal di sebuah kamar kecil dengan jendela menghadap barat. Tempat favoritnya menunggu langit berubah warna. Di sudut ruangan itu ada meja dan kertas yang tak pernah betul-betul kosong. Karena setiap kali pikirannya terlalu penuh, tangannya mencari pena dan tubuhnya mencari tempat untuk jatuh diam. Sejak beberapa tahun terakhir, Senja sering dekat dengan orang-orang yang mampir di hidupnya. Sebentar, lalu hilang. Tapi kali ini berbeda. Meskipun bukan hubungan yang diberi nama, tak ada tanggal jadian, tak ada janji apa-apa, dalam diam, Senja percaya. Orang ini mungkin bisa jadi rumah buatnya. Orang itu datang di saat Senja sedang belajar membuka diri. Waktu hidupnya sedang rapuh, tapi juga jujur. Senja mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang dingin, dan tentang perasaan-perasaan bersalah yang selalu dia bawa. Dan untuk pertama kalinya, Senja merasa dimengerti. Tapi kemudian, seperti semua hal yang terlalu cepat terasa hangat, orang itu pergi. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kata perpisahan, hanya dengan jarak yang makin lama makin jauh. Pesan yang makin jarang, tatapan yang makin datar. Kamu terlalu kompleks, aku gak tahu harus gimana. Itu kalimat terakhir sebelum semuanya berhenti. Dan sejak hari itu, Senja belajar sesuatu. Mungkin memang lebih baik diam daripada ditinggalkan saat sedang jujur-jujurnya. Hari itu, Senja menulis lagi. Satu kalimat pendek tapi berat. Kan, masalah yang sama berulang lagi. Dia berhenti, menghela napas panjang, dan menambahkan. Rasanya ini cara Tuhan bilang, kalau aku belum belajar apa-apa, belum bisa naik kelas. Senja selalu tumbuh dengan pola itu. Setiap kali ada yang ingin mendekat, dia mudah terlena. Setiap kali ada konflik, dia mundur. Sehingga cerita yang sama selalu berulang. Senja sadar, selama ini dia tidak pernah benar-benar sembuh. Dia cuma lari. Setiap kali luka lama terulang, dia ganti tempat, ganti suasana, ganti orang. Tapi gak pernah ganti cara menanggapi luka. Dia duduk di lantai kamar, punggungnya bersandar ke dinding, matanya menerawang, dan untuk pertama kalinya, dia bertanya dengan jujur, kenapa ya aku terjebak di masalah yang sama? Apa karena aku selalu lari? Dan baru malam itu, Senja sadar, bukan dunia yang gak bisa nerima dia, tapi dia yang belum pernah belajar untuk benar-benar sembuh di setiap lukanya. Mungkin hari itu Senja gak langsung sembuh, tapi malam itu, paling tidak Senja bisa memeluk dirinya sendiri. Terima kasih sudah sadar, terima kasih sudah melihat polanya. Kamar yang sunyi jadi saksinya, dengan suara hujan yang kecil dan denting jam pelan. Senja mulai punya jawabannya, bukan dari omongan orang, bukan dari pesan motivasi yang dia baca setengah hati, tapi dari tubuhnya sendiri, yang akhirnya lelah untuk berlari. Senja sadar, selama ini dia tidak pernah mau betul-betul sembuh. Dia tidak memberi ruang untuk lukanya diobati. Terkadang satu-satunya cara untuk benar-benar sembuh adalah dengan berhenti berlari, bukan untuk menang, tapi untuk melihat bahwa rasa sakit itu bukan musuh. Kita perlu tahu kalau kita ini tersesat untuk tahu jalan keluarnya. Ini cerita tenang. Terima kasih sudah tinggal sebentar. Sampai ketemu di cerita berikutnya.